Saudara, pernyataan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang menyatakan Samarinda akan bebas tambang di tahun 2026 mendapatkan perhatian yang sangat serius dari masyarakat. Mengapa? Karena persoalan tambang menjadi masalah klasik bagi kota Samarinda. Dan masalah ini kami angkat dalam fokus redaksi untuk edisi kali ini. Seperti apa pembahasannya? Kita lihat terlebih dahulu cuplikan berita dalam sepekan edisi kali ini. Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan Samarinda akan bebas dari kegiatan pertambangan pada tahun 2026. Hal itu tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota Samarinda terbaru yang tidak lagi memuat zona pertambangan. Dengan demikian, terhitung mulai tahun 2026, pemerintah pusat tidak bisa lagi mengeluarkan izin usaha pertambangan atau IU. Andi Harun mengungkapkan pihaknya memilih langkah itu lantaran sudah jenuh melihat berbagai dampak lingkungan akibat aktivitas tambang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda yang terbaru telah dibahas Pemkot bersama DPRD Samarinda dan hanya tinggal menunggu penetapan. Pemberian izin usaha pertambangan kini selaras dengan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law yang berbasis zona tata ruang. Jadi di RT/RW yang kita telah tetapkan, yang telah kita bahas, dan sebentar lagi akan ditetapkan. Tahun 2026 tidak ada lagi area di seluruh wilayah kota Samarinda untuk tambang. Lebih lanjut, Andi Harun menyampaikan RT/RW Kota Samarinda yang terbaru hanya akan memuat zona industri, jasa dan perdagangan, perumahan dan permukiman, serta zona ruang terbuka hijau. Sementara RT/RW di Kementerian ATR BPN untuk Samarinda tahun 2026 sudah tidak memuat zona tambang. Auzan Hisam dari Samarinda melaporkan. Ya, baik, demikian telah kita simak cuplikan informasi terkait dengan pernyataan Wali Kota Samarinda mengenai Samarinda bebas tambang di tahun 2026. Kemudian kami menghimpun banyak sekali informasi dari masyarakat yang mempertanyakan, kenapa 2026? Kenapa nggak sekarang juga? Untuk mengulas terkait dengan hal ini dalam program Fokus Redaksi, saya sudah bersama dengan orang nomor 1 di Samarinda, Wali Kota Samarinda, Bapak Andi Harun. Pak Andi Harun, terima kasih kami sudah diterima di sini. Langsung pertanyaan to the point, Pak. Ya. Kenapa 2026? Kenapa nggak sekarang juga Samarinda bisa kemudian bebas dari tambang? Jadi gini, sebelum saya jawab itu, saya ingin menyampaikan bahwa secara bertahap sebelumnya tidak pernah kita mengumumkan, tetapi dari mapping persoalan di Samarinda, terutama persoalan banjir dan tanah longsor, kita melihat kausalitas kegiatan dan aktivitas pembukaan lahan, dan salah satu yang berkontribusi terhadap pembukaan lahan itu adalah sektor pertambangan. Yang kedua, kota ini tumbuh, berkembang dan maju, tidak boleh ke depan menggantungkan perekonomiannya pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan berdasarkan dengan RPJMD, program, visi dan misi kita ingin memfokuskan Samarinda, apalagi di saat yang bersamaan kita menyambut IKN. Samarinda telah ditetapkan menjadi jantung ibu kota negara. Kita harus mendesain pembangunan ekonomi Samarinda berbasis sektor industri, sektor jasa dan perdagangan. Di satu sisi kita akan mendapatkan Samarinda yang secara beransur-ansur alamnya pulih, lingkungannya akan harmoni, dan perekonomiannya tumbuh positif dari tahun ke tahun yang berbasiskan di luar sektor pertambangan. Oleh sebab itu, kemudian saya mencanangkan dalam momentum revisi RT/RW
dari RT RW 2014 ke RT RW yang baru. Di sanalah kita meletakkan satu perencanaan yang sangat fundamental bagi pembangunan kota Samarinda ke depan, di mana pada tahun 2026 seluruh wilayah kota Samarinda bebas dari zona pertambangan. Memasuki pertanyaan tadi, mengapa tahun 2026? Tentu sebagai kepala daerah, saya tidak boleh tidak memperhatikan realitas bahwa di Samarinda masih ada PKB 2B dan IUP pertambangan mineral dan batu bara yang masih berlaku. Dan ini adalah kebijakan nasional. Saya selaku kepala daerah tidak dibenarkan menurut hukum membuat diskresi yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Dan akhirnya sampailah kita melakukan penelitian, beberapa IUP yang akan memasuki masa perpanjangan pada tahun 2026, begitu pula dengan PKB 2B, maka di saat momentum perpanjangan itulah kita gunakan untuk meng-closing semua aktivitas pertambangan di kota Samarinda, dan mereka masih punya waktu untuk melaksanakan IUP maupun PKB 2B, karena IUP dan PKB 2B saat saya menjadi wali kota atau sebelumnya itu merupakan izin yang terbit dari pusat. Nah, tetapi di satu sisi bahwa aktivitas pembukaan lahan, perusakan lingkungan, tentu kita harus akhiri. Dan momentum perubahan RT RW itulah yang kita gunakan untuk menatap masa depan Samarinda yang tidak lagi bertumpu pada sektor sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi faktornya faktor izin yang masih berlaku sampai tahun 2026. Pak Wali, mohon maaf saya agak potong gitu Pak ya. Lantas kemudian di jeda waktu ini, tadi Pak Wali mengatakan bahwa ada dampak yang sangat terasa, khususnya bagi Samarinda banjir dan tanah longsor. Apa yang kemudian bisa diprioritaskan di masa menunggu sampai di 2026, sementara itu masih tetap berlangsung operasionalnya begitu? Ya, saya kira yang harus kita apresiasi dalam Perda ini bahwa kita sudah membuat langkah maju, bahkan sangat maju. Ada sebuah langkah yang bersifat progresif, di mana Perda kita tidak lagi mengakomodir sektor pertambangan sejak tahun 2026. Kalau aktivitas pertambangan secara teknis di lapangan, mereka terikat yang namanya RKAB. Mereka punya kuota, misalnya 1 juta atau 500.000, mereka tidak bisa menambah melebihi kuota. Jadi aktivitas pertambangan tetap melandai seperti sekarang. Karena di bawah izin IUP maupun PKB 2B itu setiap tahun, itu setiap Januari keluar RKB namanya. Dan di sana dicantumkan satu perusahaan itu berapa jumlah kuotanya dalam 1 tahun. Kalau misalnya 600, nggak bisa. Ini karena mumpun tahun 2026 mau habis, lalu kemudian melakukan pelipat gandaan produksi, nggak bisa. Karena 600.000 atau 500.000 atau 400.000 itu dalam rentan 1 tahun, dari Januari sampai Desember. Nah, pengendalian kita juga pada saat yang bersama udah jalan. Kita membangun kolam retensi, kemudian koordinasi dengan sektor pertambangan agar mereka betul-betul menerapkan good mining practice. Kalau selama ini kan ada juga aktivitas oleh perusahaan relatif yang nakal. Mereka sebenarnya bukan nambang, mereka garuk batu bara. Ya pokoknya di mana batu bara diambil dengan mengabaikan prinsip-prinsip pertambangan batu bara yang baik dan benar, yang kita sebut dengan good mining practice. Seandainya semua perusahaan mengikuti prinsip good mining practice, sesungguhnya kita bisa menghindarkan
aktivitas pertambangan itu dari efek yang negatif. Karena di banyak negara dan di banyak daerah juga menambang, tapi mereka menerapkan dengan baik prinsip good mining practice. Dan di daerah-daerah yang melaksanakan pertambangan dengan sangat patuh menerapkan asas good mining practice itu relatif tidak menimbulkan efek yang sangat merugikan masyarakat. Tetapi di sebagian wilayah kita di Samarinda dalam prakteknya itu mereka sesungguhnya dalam pengertian dan definisi yang benar itu mereka tidak menambang, mereka garuk batu bara. Di antaranya kita bisa lihat lubang-lubang menganga, berarti praktis mereka tidak melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. Sementara di good mining practice ada yang namanya reklamasi dan pasca tambang. Sampai ada peraturan Menteri SDM secara tersendiri yang mengatur tentang reklamasi dan pasca tambang. Tapi banyak yang tidak mematuhi. Pak Wali, ini juga menjadi pertanyaan masyarakat. Persoalan tambang sebenarnya bukan persoalan baru bagi Samarinda. Yes. Apa yang membuat wali kota saat ini bisa memberikan kepastian kepada masyarakat? Karena kan persoalan ini udah bertahun-tahun Pak Wali. Saat ini masyarakat mendapatkan statement yang disampaikan Pak Wali itu seperti mendapatkan angin segar begitu. Dan ada sebagian yang masih mengatakan nggak mungkin kayaknya. Gimana tanggapan Pak Wali? Ya terlepas dari dua bentuk respon dari masyarakat, tapi yang pasti Perda kita sudah tetapkan. Artinya di dalam peta zona tata ruang di Samarinda tidak ada lagi sejak tahun 2006 zona pertambangan. Praktis ini harus kita yakini karena ini sudah menjadi Perda dan bagi sebagian kalangan, sebagian kecil kalangan yang masih pesimis, tentu ini terbantahkan dengan sendirinya dengan hari ini sebuah momentum penting kita lakukan, yakni mengesahkan Perda tentang RT RW. Semua masyarakat bisa mengakses suatu hari Perda ini. Momentum penting karena juga ditetapkannya di rumah jabatan Wali Kota. Oh, soal tempatnya tidak masalah. Mekanismenya bagaimana Pak Wali? Mekanismenya sudah kita laksanakan dengan baik. Perda ini ketika saya dilantik menjadi wali kota, saya juga menjadi heran kenapa ada sebuah perda yang sampai memakan waktu ini 5 tahun. Pemerintahan sebelum saya dan 2 periode wali kota, 2 periode DPRD, ini Raperda, rancangan peraturan daerah yang sampai mungkin sangat spektakuler, sampai 5 tahun dibahasnya. Ada apa ini? Saya tidak menutup kemungkinan bahwa kemudian ada tarik-menarik kepentingan di dalamnya, tetapi bagi sebuah daerah yang ingin terus memastikan maju, membangun dengan berbasis tata ruang, kita harus segera mengesahkan ini. Dan itu yang membuat saya dan jajaran pemerintah kota menjadi sangat optimis bahwa ini untuk pertama melindungi kepentingan masyarakat, kemudian membuat pengumuman secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat bahwa di masa depan tumpuan ekonomi kita ada di sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Dan sebagai daerah yang terus ingin peradabannya maju, maka tentu pemerintah Kota Samarinda atau daerah mana saja sebenarnya harus terus-menerus menjadi pemerintah yang memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Bahkan beberapa negara, daerah itu hancur peradabannya termasuk ekonominya ketika mengabaikan yang namanya keseimbangan alam, mengabaikan yang namanya kelestarian lingkungan. Apalagi sampai absennya, alfanya institusi pemerintah, institusi politik, institusi ekonomi dalam menjaga keseimbangan alam itu. Terakhir Pak Wali, sekarang penetapan RT RW sudah dilakukan. Kepastian untuk tahun 2026 tidak ada lagi zona pertambangan masuk di dalamnya, yang ada industri, jasa, dan lain sebagainya. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat?
Yang saya paling penting untuk saya jadikan sebagai aksentuasi pada hari ini atau penekanan agar masyarakat atau seluruh lapisan masyarakat Samarinda mengetahui bahwa pemerintah Kota Samarinda kali ini benar-benar sedang sungguh-sungguh dan sangat amat serius meletakkan dasar-dasar pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang berdimensi jangka panjang. Kita sedang membangun atau setidak-tidaknya telah meletakkan paradigma yang fundamental bagi desain atau arsitektur pembangunan Samarinda di masa depan. Saya tadi berkali-kali mengulangi bahwa tumpuan pembangunan ekonomi kita di masa yang akan datang adalah sektor industri, sektor jasa, dan perdagangan. Kita akan mewujudkan katakanlah Samarinda yang benar-benar baru dalam paradigmanya, baru dalam program-program pembangunan infrastruktur dan ekonominya di masa depan. Harapan kami semua, mari terus kita bekerja sama, karena pengawasan masyarakat adalah hal yang sangat substansial dan signifikan untuk memastikan bahwa pembangunan kita berjalan di dalam jalur yang benar dan tepat. Dengan pengawasan, kerjasama, dan kolaborasi dari masyarakat, pemerintah akan terus selain percaya diri semakin tinggi, juga merasa bahwa kita membangun tidak sendiri tapi secara bersama-sama seluruh masyarakat Samarinda. Baik. Terima kasih Pak Wali Kota atas waktu yang sudah disiapkan untuk menjawab pertanyaan ini. Dan ini juga menjawab kenapa sih 2026 dan sudah terjawab. Kita memberikan harapan yang sangat besar terhadap perubahan yang terjadi. Sekali lagi terima kasih Pak Wali Kota. Demikian saudara, fokus redaksi kali ini terkait dengan bagaimana komitmen pemerintah Kota Samarinda melalui kepemimpinan Wali Kota Samarinda dan Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Andi Harun dan Bapak Rusmadi terkait dengan fokus dan komitmennya merubah Samarinda menjadi kota yang meninggalkan catatan-catatan yang dahulunya menjadi perhatian serius dan kemudian akan berbenah menyambut masa depan yang lebih baik. Saya Madi Kertayasa, sampai di sini fokus redaksi untuk edisi kali ini, dan fokus redaksi akan kembali menyoroti beragam isu-isu penting dalam sepekan yang sudah terjadi. Sampai jumpa.